Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi mengejutkan datang dari Amanda Manopo. Didampingi kuasa hukum dan suaminya, ia melaporkan oknum yang diduga menggelapkan uang perusahaan hingga pemalsuan tanda tangan. Penasaran seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, Amanda Manopo bersama kuasa hukumnya Sandi Arifin mendadak mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Bukan tanpa tujuan, melainkan Amanda Manopo ingin berkonsultasi dengan penyidik. Konsultasi tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana yang disebut menyangkut perusahaan milik Amanda di Besti. Menurut Sandi, dugaan yang sedang dipelajari itu bukan hanya mengenai pemalsuan tanda tangan, namun juga dugaan penggelapan uang perusahaan. Meski demikian, pihaknya masih melakukan pendalaman dan belum menyebut identitas pihak yang diduga terlibat, guna menghindari terjadinya kesalahpahaman di tengah-tengah publik. Belum selesai dengan dugaan pemalsuan dan penggelapan, Amanda juga mengaku harus menghadapi berbagai unggahan dan komentar yang disebut mencemarkan nama baik dirinya serta keluarganya. Tak berhenti sampai di situ saja nih Besti, Sandi juga menegaskan bahwa apabila dugaan pencemaran nama baik maupun penyebaran hoaks masih terjadi, pihaknya siap mengambil langkah hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Ada juga beberapa postingan ataupun komentar terkait pencemaran nama baik klien kami dan juga keluarganya yang juga tadi sudah kita sampaikan dan lagi kita pelajarin juga. Itu juga yang sangat mengganggu klien kami. Kemudian setelah kita berkonsultasi, saya ingin menyampaikan kepada halayak ramai ataupun juga melalui somasi secara terbuka, mungkin kami juga ingin menyampaikan jangan lagi ada yang mencemarkan nama baik klien kami tanpa bukti yang kuat, karena dalam waktu dekat bila mana masih terjadi pencemaran nama baik terhadap klien kami, berita bohong, hoax, kami akan melaporkan juga terkait Undang-Undang ITE-nya. Pernyataan ini menjadi sinyal Amanda tak lagi memilih dia menghadapi berbagai tudingan yang beredar. Kuasa hukum Amanda juga menyampaikan bahwa pihak yang nantinya diduga terlibat masih diberi kesempatan untuk menunjukkan itikat baik. Apabila tidak ada penyelesaian ataupun pertanggungjawaban terkait dugaan dana yang disebut belum dilaporkan, maka langkah hukum akan ditempuh di Besti. Terus yang kedua juga, kalau yang bersangkutan ini yang akan kita laporkan nanti juga tidak ada itikat baik ataupun juga mungkin menghubungi klien kami, mempertanggungjawabkan terkait uang yang sudah mereka terima dan tidak dilaporkan, tidak tanggung jawab, kami akan menyerahkan kepada klien kami, memberikan waktu untuk segera membuat laporan. Tapi nanti tinggal menunggu apakah ada itikat baik. Kita mungkin menunggu ya Mbak. Yang lebih ya nanti kita serahkan kepada klien kami. Di sisi lain, Amanda sendiri memastikan bahwa kini dirinya bersama perusahaan telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengamanan. Ia juga memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang masih membuat narasi ataupun melakukan tindakan yang menurutnya mengganggu keluarganya. Nah, yang pastinya sekarang aku dan perusahaan aku atas nama PT aku ini sudah dijaga sekarang. Jadi buat oknum-oknum yang masih di luar sana, pasti secepatnya kalau misalkan masih membuat narasi atau masih melakukan perbuatan yang menurut saya tidak nyaman untuk keluarga, pastinya saya akan turun tangan bersama Mas Hendy. Gitu aja. Yang paling mengejutkan di Besti, Amanda mengaku memiliki banyak bukti. Dan menurutnya, persoalan ini bukan hanya melibatkan satu oknum saja. Hal inilah yang membuatnya akhirnya memutuskan untuk datang langsung ke kantor polisi dan didampingi kuasa hukumnya. Ada banyak sekali bukti-bukti lewat dari sosial media, makanya ini nggak hanya satu oknum aja, jadi ada banyak. Jadi mendingan makanya saya untuk pertama kalinya ada di media dan datang ke kantor polisi dan dipegang sama Mas Hendy karena saya rasa udah cukup banyak gitu. Amanda mengaku dugaan peristiwa tersebut telah berlangsung hampir 2 tahun. Namun selama itu pula ia memilih menahan diri
karena tidak ingin tekanan yang dihadapinya berdampak pada kondisi kandungannya sebelumnya. Namun demikian, ia juga membuka peluang penyelesaian secara kekeluargaan apabila ada itikat baik dari pihak yang bersangkutan. Jika tidak, maka laporan resmi akan segera dibuat. Kalau untuk ngelakuinnya itu sudah sekitar tanggal berapa ya? Hampir 2 tahun. Gitu. Berarti baru diketuainya baru minggu-minggu ini? Baru bergerak aja saya aja. Karena oke. saya menahan karena kan kemarin posisinya saya lagi hamil, terus karena saya sudah melahirkan, saya nggak mau ketika saya lagi hamil nanti anak saya kenapa-napa di dalam janin, di dalam kandungan. Jadi ketika saya sudah melahirkan, sepertinya saya juga harus menjaga keluarga saya, terutama juga dapat support dari suami yang dimana mendorong saya untuk kita harus lakuin ini bareng-bareng untuk anak kita. Gitu. Enggak sih, puji Tuhan kerjaan selalu lancar ya, nggak ada yang kayak gimana-gimana. Tapi ini sekarang kan bersangkutan sama anak ya. Saya nggak mau nanti jadi anak saya kebawa gitu. Akankah persoalan ini berakhir melalui musyawarah? Ataukah akan berlanjut ke proses hukum yang lebih panjang? Langkah hukum yang kini ditempuh Amanda Manopo menjadi penanda bahwa ia memilih menyelesaikan berbagai persoalan melalui jalur resmi. Mulai dari dugaan pemalsuan tanda tangan, dugaan penggelapan uang, hingga dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang disebut tidak benar. Siapa pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban? Akankah ada penyelesaian secara damai? Atau justru kasus ini akan memasuki babak baru di meja hijau? Informasi selanjutnya datang dari Rasman Nasution yang kini resmi ditahan di Lapas Cipinang atas laporan Hotman Paris di Mabes Polri pada Mei 2022 silam. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, babak baru dalam perjalanan hukum sosok yang selama ini kerap menjadi perhatian publik akhirnya resmi dimulai. Setelah berbagai sidang, perdebatan panjang dan sorotan publik yang tak kunjung surut, kini Rasman Arief Nasution resmi menjalani masa pidananya. Pada Kamis sore, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang secara resmi menerima Rasman untuk menjalani pidana sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa benar pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 16.20 berdasarkan surat eksekusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, kami telah menerima terpidana atas nama Rasman Arief Nasution untuk melaksanakan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Kelas 1 Cipinang selama 18 bulan. Rasman diketahui divonis hukuman 6 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah setelah kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea. Perseteruan ini berawal tahun 2022 lalu ketika Rasman menjadi kuasa hukum asisten pribadi Hotman Paris, Iklima Kim. Dalam perkara tersebut, Rasman diduga menyebarkan narasi bahwa Hotman telah melakukan pelecehan seksual terhadap kliennya. Merasa difitnah dan nama baiknya dicemarkan, Hotman Paris membantah seluruh tuduhan tersebut dan melaporkan Rasman ke Barreskrim Polri pada 10 Mei 2022 silam. Resminya, Rasman Arief Nasution menjalani masa pidana menjadi penanda dimulainya babak baru dalam perjalanan perkara hukum yang selama ini menyita perhatian publik. Bagaimana perjalanan selanjutnya? Apakah akan muncul perkembangan baru? Dan seperti apa tanggapan Hotman Paris mengetahui seterunya tersebut kini berada di balik jeruji besi? Mengingat sebelumnya Hotman Paris tak berhenti mengungkapkan keyakinannya untuk menjebloskan Rasman Nasution ke penjara atas dugaan pencemaran nama baik. Kabar selanjutnya yang tak kalah bikin geger dan heboh ada Richard Lee yang melayangkan nota pembelaan atau eksepsi dalam sidang kasus tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilaporkan Hotman Paris. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia.
Besti, sidang kasus yang menyeret nama Dr. Richard Lee kembali bergulir. Kali ini Richard Lee bersama dengan tim kuasa hukumnya menyampaikan nota keberatan atau eksepsi di hadapan majelis hakim. Yang menjadi sorotan, Richard Lee mempertanyakan dasar dakwaan yang menurutnya janggal. Pasalnya, ia menyebut pelapor tidak membeli produk dari toko resmi maupun klinik miliknya. Lalu mengapa nama Richard Lee yang justru terseret dalam perkara ini? Dalam persidangan, tim kuasa hukum Richard Lee menyampaikan nota keberatan atas dakwaan yang diajukan oleh jaksa. Menurut pihaknya, perkara ini bermula dari seseorang yang membeli produk di akun toko bernama Grabas Shop, yang menurut mereka bukan milik Richard Lee dan tidak memiliki hubungan kerjasama dengan dirinya. Karena itu, pihak Richard Lee menilai perkara ini perlu dilihat secara utuh agar sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kuasa hukum Richard Lee juga menilai terdapat persoalan terkait lokasi maupun waktu dugaan tindak pidana yang didakwakan. Atas dasar itu, mereka meminta agar dakwaan dibatalkan dan Richard Lee dibebaskan. Kami alhamdulillah hari ini telah menyampaikan eksepsi nota keberatan yang kemarin kami sampaikan bahwa kami hadir dengan niat baik ingin mendudukkan perkara ini sebagaimana dengan sesuai dengan perkaranya. Tadi sudah kami jelaskan bahwa ada seseorang yang membeli barang dari akun Grabas Shop yang bukan dimiliki oleh Dr. Richard Lee dan tidak ada hubungan kerjasama apapun. Karenanya sebagai awalan kami menyampaikan nota keberatan bahwa ini error in persona, lalu juga locus delicti, locus dan tempusnya juga tidak tepat, sehingga kami minta dakwaan ini dibatalkan dan Dr. Richard dibebaskan. Tak hanya itu saja, tim kuasa hukum Richard Lee juga mempertanyakan kondisi barang yang dijadikan dasar perkara. Menurut mereka, produk yang dipersoalkan dibeli sekitar 1 tahun sebelum menjadi objek sengketa. Mereka juga menyebut tidak ada dokumentasi saat barang pertama kali diterima di Besti, sehingga asal-usul maupun kondisi awal produk tersebut dinilai tidak dapat dipastikan. Jadi barang yang sudah dibeli setahun yang lalu, kayak kita nih, kita membeli suatu barang, sudah tidak menjadi tanggung jawab yang pertama. Karena sudah 1 tahun, 4 Oktober 2023, lalu dijual di tahun 12 Oktober 2024. 1 tahun panjangnya. Apapun bisa terjadi di situ. Jadi dan tidak ada unboxing pada saat akun Grabas Shop ini membeli. Jadi kita tidak tahu ini barang siapa, produk siapa, bagaimana keasliannya. Lalu juga untuk yang tanggal 23 dari akun Rachel Shop. Ini sudah dibeli kalau tidak salah 8 bulan yang lalu. Dan tidak ada hukum, bahkan tidak ada tutupnya. Jadi kalau ada tidak ada tutupnya, itu bukan dari sini, tapi dari Rachel Shop yang di unboxing secara langsung, tidak ada tutupnya. Barang ini sudah, kita tidak tahu ini barang mana. Seperti itu. Dan hal ini dipersalahkan kepada klien kami, Dr. Richard. Ini yang tadi kami bilang, kami ingin mendudukkan formilnya dan materialnya hanya berkaitan dengan hal-hal hukum, di luar hal-hal lain. Sementara itu, Richard Lee mengaku masih mempertanyakan mengapa dirinya harus menjalani proses hukum dalam perkara ini. Ia mengatakan klinik maupun toko online resminya selalu beroperasi dan terbuka bagi masyarakat yang ingin membeli produk secara langsung. Selain itu, Richard Lee juga mempertanyakan alasan pelapor membeli produk di toko lain yang menurutnya bukan merupakan bagian dari jaringan usahanya. Dan bahkan hingga kini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa produk yang dipermasalahkan berasal dari dirinya, melainkan membeli di tempat lain. Pernyataan tersebut merupakan salah satu alasan yang menjadi dasar keberatan pihak Richard Lee terhadap dakwaan yang diajukan di Besti. Saya juga bingung sih, klinik saya buka setiap hari, toko online saya juga buka setiap hari. Nggak ada tutupnya sama sekali, mau beli sampai jam 12 malam juga kita tetap layanin kok. Tapi kenapa pelapor membeli dari toko lain? Dan kenapa harus beli dari toko lain yang barangnya belum tentu itu barang punya saya? Bisa jadi itu dimanipulasi, bisa jadi barang tersebut juga sudah dirusak oleh orang lain, kan nggak ada buktinya bahwa barang itu punya saya. Dan kenapa tuduhan ini jatuhnya kepada saya, padahal belinya di tempat lain? Saya jadi pertanyaan-tanya juga kenapa saya harus diadilin di Tangerang Kota sini. Ternyata karena beli di toko Grabas Shop, dan Grabas Shop itu bukan punya saya. Kenapa nggak beli di tempat saya? Klinik saya terbuka 24 jam kok. Bukan, klinik saya terbuka setiap hari, toko online saya buka setiap hari 24 jam. Kenapa nggak beli di tempat saya? Dan yang membeli ini juga bukan orang yang komplain terhadap saya, tapi orang yang pengen mencari kesalahan saya karena belinya di tempat lain.
Saya akan buka satu persatu semuanya. Ini cuma satu dari bagian kecil yang menurut saya janggal dan aneh banget sih. Perkara yang menyeret nama Richard Lee kini memasuki babak baru dengan diajukannya nota keberatan oleh pihak terdakwa. Berbagai argumen telah disampaikan di persidangan, namun pada akhirnya seluruh fakta dan alat bukti akan dinilai melalui proses hukum yang masih berlangsung. Lalu akankah Doktiv akan masuk ke lubang yang ia bangun sendiri lewat melaporkan Richard Lee? Atau apakah ini salah satu cara Richard Lee segera dilepaskan dan dibebaskan dari jeratan hukum yang menanti dirinya? Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih banyak informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.